Ahok hadapi musuh yang lebih berat, diduga bisa kendalikan mulut partai oposisi. Ditulis oleh Manuel dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah Partai Gerindra menyindir Ahok dan meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti Komisaris Utama Pertamina, muncul lagi seorang elit PAN yang didirikan oleh Amin Rais. Dia mengkritik bahwa dalam pandangan partainya, yang dikerjakan Pak Ahok tidak tepat dan tidak pas. Ia mengatakan bahwa sampai mengumumkan, memperluas dan mempublikasikan permasalahan di internal Pertamina kepada pihak luar adalah hal yang tidak patut. Wih, mereka ini menyuarakan suara rakyat atau mewakili suara mafia migas sih? Apakah ini suara partai murni atau pesanan? Lebih lanjut lagi dia bilang bahwa ada mekanisme yang di Pertamina jika ada masalah. Saya jadi penasaran maksudnya mekanisme internal yang dia katakan apa ya? Seolah-olah dia sangat tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah di tubuh Pertamina. Menurutnya, kalau ada permasalahan terkait keputusan atau investasi yang ada di dalam Pertamina, Ahok bisa melakukan mekanisme internal terlebih dahulu. Menurutnya, dia bisa memanggil direksi atau rapat komisaris dan direksi untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Wih, sepertinya Doi tahu banget apa yang terjadi dan apa yang menjadi di penerobosan Ahok yang diduga dilanggar oleh Ahok. Tahu dari mana sih? Situ orang Pertamina. Lebih lanjut lagi, menurutnya, jika ada hal yang harus dibawa karena pemegang saham Pertamina bisa melibatkan Kementerian BUMN tanpa harus dibawa ke publik. Dihubungi terpisah dengan anggota fraksi PAN dari DPR Komisi 5, si pelawak mengatakan bahwa pejabat di BUMN harus hati-hati dalam membuat pernyataan di hadapan publik. Ya, mantan pelawak ini memang lucu saja sih sepertinya. Mau coba serang Ahok, jadi lucu malah. Saya sebetulnya tidak paham saat mereka membicarakan Ahok yang mereka tidak kenal. Tapi melihat dari pemberitaan dari tahun 2014 saat ada dugaan gembong saudagar migas, saya mulai memahami peta politiknya. Saya mulai menarik benang merah yang rasanya bisa dikontekstualisasikan di zaman ini dari pembacaan saya di tahun-tahun periode pertama Jokowi. Periode pertama Jokowi diwarnai dengan hal-hal sadis dan membahana. Mafia migas tercekik. Apa yang ia kerjakan di luar kebiasaan presiden sebelumnya. Si SBY lah, siapa lagi? Di era SBY, petrol bebas. Di era Jokowi, petrol bubar. Apa hubungannya antara orang yang diberikan label The Good Father of Migas dengan petrol? Kalau kita lihat dari peta politik, kelihatannya ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Komisaris Utama Pertamina, Ahok. Dan mereka yang tidak suka dengan Ahok adalah orang-orang yang tidak langsung bicara di hadapan publik. Maka menggunakan mulut-mulut para politisi agar seolah-olah posisi Ahok ini memang berbahaya di Pertamina. Para saudagar migas sendiri pun tidak mau main-main di media. Saya khawatir bahwa memang jika ada orang yang kuat ada di belakang partai, mereka cenderung menggunakan mulut anggota partai. Karena di dalam politik, mulut yang paling mudah dibeli adalah mulut politisi. Dan seharusnya dari perspektif ini, PAN dan Gerindra bisa lebih paham hal ini dan berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Jangan sampai nanti statement yang dikeluarkan justru menguntungkan saudagar migas. Orang yang pernah mendominasi petrol itulah yang dibiarkan bakar duit di zaman SBY. Saat ini dihadapi Ahok bukan orang sembarangan. Berbeda dengan saat menjadi gubernur yang dihadapi adalah orang-orang yang kurang pintar, yang bersembunyi di balik jubah agama. Pada saat menjadi gubernur, Ahok hanya melawan para pengembang yang nakal dan juga orang-orang yang sepertinya memang tidak punya posisi kuat di negara ini. Kadrun lah, gitu disebutnya. Pada saat ini yang dilawan oleh Ahok adalah orang-orang besar yang memiliki pengaruh untuk menumbangkan posisi elitis di Pertamina, bahkan sekelas komisaris. Jadi bagi saya posisi Ahok sangatlah krusial dan dia harus menyatakan apa yang salah jika memang ada yang salah. Dan para tukang nyinyir yang mengatakan bahwa Ahok itu tidak punya santun dalam menyatakan kebobrokan Pertamina, mereka bisa dipersatukan dengan kelompok yang tidak suka dengan transparansi. Karena memang yang diperjuangkan Ahok adalah transparansi.
Dan itulah yang membuat mafia migas kejang-kejang dan ketakutan. Mereka yang awalnya merasa diri menjadi ular beludak, saat ini mereka seperti cacing kepanasan. Memang bukan mereka yang keluar langsung, tapi mereka masih menyuruh kroco-kroconya. Kalau saya berharap si Ahok tetap konsisten, sehingga nanti ketika kroco-kroconya sudah habis, suara yang muncul adalah mafia migas dan tampang mereka yang sesungguhnya. Dan disinilah kita melihat ujian hati Ahok. Apakah Ahok berani membongkar sampai kepada akar-akarnya? Saya yakin bahwa Ahok berani seperti Jokowi, yang juga berani membubarkan Petrol. Ahok adalah orang yang harus kita doakan, karena dia orang satu-satunya yang bisa bongkar borok sampai ke kulit terdalamnya. Yang kita tahu bahwa RJ juga merupakan orang yang dijuluki saudagar minyak karena dianggap mendominasi bisnis impor minyak via Petrol. Maju terus Pak Ahok, jangan khawatir. Begitulah dukung-dukung. Adinda tadi menuntut supaya orang dan Bung Fadli juga nuntut minta maaf. Minta maaf. Saya kira adalah lebih baik kalau Anda yang memaafkannya. Solusi simple Fadlizon bagi polemik pernyataan Puan, tapi menjebak, ditulis oleh Syardi dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemarin ada tayangan di ILC dengan topik seputar pernyataan Puan Maharani yang mengundang polemik. Ucapan Puan dianggap menyinggung masyarakat Sumatera Barat dan dituntut untuk meminta maaf. Fadlizon menyebut, polemik pernyataan Puan bisa diselesaikan dengan sangat sederhana. Caranya adalah Puan menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Saya kira menyelesaikannya sederhana. Misalnya klarifikasi, dan kalau ada yang tersinggung, dan cukup banyak yang tersinggung, sebenarnya cukup minta maaf dan selesai, kata Fadlizon. Sebenarnya memang simpel, meminta maaf dan perkara selesai. Logikanya sih memang begitu, tapi dalam konteks politik ini tidak simpel dan terkadang bisa menjadi jebakan. Dalam politik, meminta maaf akan dianggap bahwa orang tersebut bersalah dan bisa menjadi senjata jangka panjang yang merugikan. Kecuali Puan jelas-jelas membuat orang lain tersinggung, maka dia wajib minta maaf. Tapi ucapannya tidak ada yang salah, kenapa harus meminta maaf? Pernyataan Fadlizon mendapat tanggapan dari sejarawan Indonesia, Anhar Gonggong. Bung Fadli juga menuntut minta maaf. Minta maaf, saya kira adalah lebih baik kalau Anda yang memaafkannya, ujar Anhar Gonggong. Di mana hal itu disampaikan saat mengumumkan rekomendasi untuk pasangan calon yang didukung PDI Perjuangan. Kita harus jujur, sebenarnya kan ini terjadi karena pilkada. Kita harus jujur, ini bahwa terjadi oleh karena andai kata ini diucapkan dalam situasi berbeda, mungkin tidak terjadi polemik, tuturnya. Karena situasinya dalam suasana pilkada dan akan merebut posisi kepemimpinan di daerah, maka apa yang seharusnya ditafsirkan seperti kalimat biasa menjadi sesuatu yang dijadikan luar biasa. Yaitu biasa dalam permainan politik, kan seperti itu katanya. Penjelasan yang bagus menurut saya. Kalau memang simpel, kenapa harus ngotot menuntut Puan minta maaf? Bukankah lebih simpel tidak usah pusingkan ucapan Puan dan berbesar hati memaafkannya? Bukankah lebih baik lagi kalau tidak berprasangka buruk, lalu ngotot merasa tersinggung? Fadlizon tidak paham, justru merekalah yang membuat ini menjadi rumit. Padahal aslinya simpel. Mereka saja yang membesarkan masalah ini hingga seolah menjadi luar biasa. Coba kita kembali lagi ke tahun 2016-2017 saat Pilkada DKI Jakarta. Ucapan Ahok di Kepulauan Seribu, apakah salah? Banyak yang mengatakan tidak bersalah. Tapi kenapa dipermasalahkan? Karena masa pilkada. That's it. Kalau Ahok tidak calonkan kembali, ucapannya tidak akan dibesar-besarkan seperti dulu. Paling hanya sebagian kecil yang mengkritik dan kecewa. Karena Ahok populer, ada peluang menang kembali, makanya dia harus dijungkalkan.
Ahok minta maaf pun percuma karena tetap akan dijadikan senjata untuk menyerangnya di kemudian hari. Ahok akan dianggap bersalah. Minta maaf dalam politik kadang bisa dijadikan senjata penyerangan. Minta maaf di sini adalah minta maaf yang tidak perlu, di mana seseorang tidak bersalah tapi dipaksa harus bersalah. Dalam politik tentu ada tujuan untuk berkuasa. Untuk meraih kekuasaan itu kadang dengan cara membesarkan hal yang sebenarnya sepele, menyalahkan sesuatu yang masih belum jelas salah. Menang ada dua cara, menjadi lebih baik atau membuat lawan menjadi lebih buruk. Ini sudah biasa dalam kontestasi politik, memoles citra diri menjadi halus dan kinclong layaknya kulit artis Korea yang bening mulus. Kalau menurut saya, simpel seperti kata Fadlizon, sudahi polemik ini. Toh PDIP mundur dari Pilkada Sumbar. Kalau sampai dibesar-besarkan lagi, berarti memang ada sesuatu yang terjadi. Coba pikirkan, PDIP sering dikaitkan dengan PKI bukan? Berkali-kali partai ini dituding dengan fitnah yang tidak bertanggung jawab. Apakah mereka ngotot meminta pemfitnahnya minta maaf? Sejauh yang saya tahu, rasanya tidak ada. Mereka santai saja, tidak peduli. Mesin partai jalan terus. Memang itulah yang terbaik karena tidak merasa seperti yang dituduhkan. Saat bendera dibakar dan kantor dilempari bom molotov, barulah mereka bereaksi dan melaporkan ke polisi. Ini sih wajar karena sudah meresahkan dan barbar. Lihat saja nanti siapa-siapa saja yang terus menggoreng isu ini. Polanya lumayan mirip kok. Sekali lagi, inilah politik, bukan barang aneh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.